Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetapi kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa Harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, Lopez Kuntur Baris. Mohon maaf suaranya kacau ini gara-gara kangen dengan jajanan masa kecil, tahu-tahu malah jadi serak paginya. Oke, kerabat desa yang berbahagia, teman-teman pendamping desa, pendamping profesional yang kita muliakan. Seperti biasa, hari Jumat kita dalam agenda bertanya ke Kapus Datin. Saya juga ingatkan, kerabat desa, pendamping desa, jangan lupa download aplikasi Desa Pay untuk bisa dapat informasi-informasi berita-berita terkini dari TV Desa dan bisa melakukan transaksi-transaksi online di sana yang harganya kompetitif dibanding dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Kita langsung menyapa Gus Ivan untuk memberikan update-nya sebelum kita buka kesempatan pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting. Mohon maaf, kerabat desa, pendamping profesional, Zoom meeting otomatis kita tutup begitu acara mulai. Jadi ini lebih pada kita ingin dapat kerabat desa dan pendamping profesional yang memang serius ingin mengikuti atau terlibat di studio online-nya TV Desa di Zoom meeting ini. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, tenaga pendamping profesional, kemudian Pak Kades, Pak Sekdes, dan perangkat desa. Ya. Jadi pagi hari ini saya tadi agak telat bangun gitu, bangun hampir jam 4 dan banyak WA bertanya apakah aplikasinya jalan atau tidak gitu. Nah, kami langsung sampaikan ke tim teknis ini karena urusan aplikasi. Jadi kalau melihat kondisinya yang IDM jalan, kemudian portal juga jalan ya, kemudian BUMDes juga jalan, Monef dana desa jalan, SDGs-nya
ngeblank ya. Jadi sebentar kami sampaikan ke tim teknis apa yang terjadi gitu, karena tadi malam untuk kepentingan kegiatan ini kami sudah mengumpulkan data mengenai kondisi pendataan sampai sampai kemarin ya, sampai kemarin. Jadi kemarin itu 43.077 desa gitu. Kemudian 462.179 RT, 28.911 847 keluarga dan 85.449.764 warga. Ini sehari itu baru sekitar 100.000 data warga, 100.000 data warga, 30 ribuan data keluarga, kemudian sekitar ratusan data RT dan hanya kurang dari 10 biasanya, atau ada yang belasan kadang satu hari data desa gitu ya. Nah, jadi yang berdasarkan WA yang masuk, memang kegiatan yang utama di sini adalah menginputkan user. Jadi ternyata memang dari tim yang mengumpulkan berita acara masih banyak desa yang belum memulai ya ternyata gitu. Jadi masih ada waktu seperti biasa, masih ada kesempatan, jadi kita tetap jalan gitu. Untuk BUMDes yang mendaftar nama ada 12.386 BUMDes, yang mendaftar badan hukum 1.354, kemudian BUMDesma yang daftar nama 804, yang mendaftar badan hukum 40. Kemudian dari tim teknis kemarin melaporkan memang ada kegiatan, ada pekerjaan untuk supaya kami ya, kalau tim teknis itu langsung masuk ke server dan database gitu. Kalau kami masuk di aplikasi supaya kami bisa mengedit desa ya. Mengedit itu artinya kalau ada salah nama desa, kemudian kami cek dengan Kemendagri, ada yang kodenya salah, kodenya tidak ada, itu kami bisa mengecek ya. Jadi kami harusnya tadi pagi ya, dini hari kami sudah bisa menggunakan fasilitas itu, tapi ternyata memang mungkin masih bekerja untuk fasilitas tersebut. Jadi untuk berikutnya banyak yang sudah masuk tapi tidak bisa, kodenya salah gitu ya. Kalau lokasi salah masih sudah bisa kami perbaiki ya. Tim non teknisnya sudah bisa melakukan, tapi yang kode desa ini harusnya hari ini sudah bisa kami perbaiki ya. Karena fasilitasnya disusun oleh tim teknis sejak kemarin. Begitu Gus Koco tambahannya. Oke, terima kasih, update-nya sudah disampaikan. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan langsung raise hand, nanti kita berikan kesempatan untuk open mic. Kita mulai dari Mas Yulianto, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Dikoco, Pak Gus Ipan. Ya, ingin ini Pak, Mas tanya tentang BPJS Tenagakerjaan ini Pak. Itu kan kemarin ada kita baca tuh yang kita dapatkan itu kan ada jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Kemudian gimana Pak untuk jaminan kematian itu apakah memang bisa diklaim atau gimana, kemudian caranya seperti apa? Karena di tempat kita, di Laksa ini di Aceh, itu ada 2 PLD yang sudah meninggal. Tapi belum ada upaya untuk klaim seperti itu, karena kita nggak tahu gimana jalurnya. Dan ini juga mohon doa kesembuhan untuk Pak Irwan Pratama, PD, juga sudah seminggu ini sakit. Ya.
sepertinya mengarahnya ke arah ke corona. Kayaknya mudah-mudahan enggak sih, karena hasilnya belum keluar. Jadi mungkin itu aja Gus, untuk antisipasi mungkin bisa dikasih tahu gimana caranya untuk apakah memang TPP ini bisa dapat untuk jaminan kematian seperti itu Gus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekedar informasi, memang kita sempat komunikasi dengan teman-teman BPJS untuk mereka menyempatkan waktu, meluangkan waktu, mendiseminasi informasi, dan kemudian bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Tapi semoga minggu depan ada konfirmasi dari teman-teman BPJS. Kami sudah berusaha melakukan komunikasi, tapi mungkin Gus Ivan bisa memberikan gambaran penjelasannya. Silakan Gus. Ya, terima kasih ini Pak Sulianto. Juga semoga yang sakit segera pulih kembali. Saya kira kita harus mengklaim ini Pak Sulianto. Saya langsung kirim WA ke Pak Yusra bagaimana caranya ya. Karena sejak kita masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, sebetulnya TPP yang sedang sakit pada masa kerja itu juga bisa mengklaim ya. Apalagi kalau untuk COVID itu bahkan harus lebih mudah gitu. Kemudian untuk yang meninggal ya itu juga harusnya bisa langsung diklaim ya. Jadi terima kasih ini informasinya. Kami mendapatkan info dari BPSDM dalam salah satu forum menyampaikan sudah ada sekitar 200 lebih menurut BPSDM yang meninggal selama tahun 2021 ini dari TPP itu. Jadi ini harus segera mendapatkan klaim ya. Kami kalau sekarang kami ini belum bisa jawab misalnya karena menunggu jawaban dari BPSDM begitu. Nanti begitu ada informasi segera kami sampaikan di WA group gitu dan di WA yang ada. Begitu Pak Julianto ya. Terima kasih. Yakin sih harusnya bisa ini, cuman bagaimana bisanya bisa, cuman kemudian caranya supaya lebih cepat gitu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Horius Soleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoirus Soleh, Pak. Oh iya. Ini tulisannya Hoirus. Nah, yang saya tanyakan ini iya. Ini sesi yang paling saya suka dari sarapan di desa. Yang pertama yaitu yang saya tanyakan Pak Ivan, di dashboard SDGs itu ketika kita input pakai daftar user, nah itu akan nantinya password itu kan memakai nomor telepon itu bukan 081 tapi langsung 81 sekian seperti itu. Yang saya tanyakan, apakah dengan password seperti itu nantinya akan menjadi kendala untuk penginputan dalam SDGs itu Pak Ivan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu mengenai LWK dan DRP. Apa sih pengaruhnya LWK terhadap DRP? Mengingat LWK itu untuk apa ya, jam kerja daripada pendamping itu kan kadangkala Sabtu Minggu itu libur, tapi di DRP kadangkala desa itu kita membutuhkan kita dan tetap masuk pada saat itu. Jadi yang saya tanyakan, apa sih pengaruhnya LWK terhadap DRP? Kadang jumlah harinya itu kan nggak sama tuh Pak Ivan. Yang nomor BPJS sebelum dibayarkan Kemendes kan kita itu membayar sendiri dengan baik itu ke Indomaret atau ke yang lain lah. Nah, terus yang saya tanyakan mengenai pembayaran BPJS sebelum dibayarkan Kemendes itu apakah akan melebur jadi satu nantinya? Apa bagaimana atau bisa diklaimkah
seperti itu. Mungkin cukup itu pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan Gus. Ya Gus Khairus, terima kasih ini pertanyaannya memang hal-hal yang penting. Yang pertama mohon maaf ini kalau di nomor telepon tidak ada angka nolnya, itu semata-mata pada waktu input user itu ya. Jadi kalau yang menginput pas tim kami mohon maaf, tapi ini bisa kami perbaiki jika perlu di depannya ada angka nol gitu. Harusnya bisa, cuman kadang-kadang dari usulan yang masuk itu langsung menggunakan number gitu mungkin ya di dalam Excel-nya, sehingga nol di depan itu kalau tidak dikasih koma atas dulu itu tidak kelihatan gitu ya. Tapi sebetulnya tidak masalah itu. Jadi itu hanya alat untuk masuk saja. Bahkan pada saat masuk pun itu kalau pendata dia akan diminta untuk mengisi password kembali begitu ya. Meskipun seringkali kemudian jadinya lupa begitu dan kemudian kami meriset kembali, tapi tidak berpengaruh kepada penginputan. Jadi tidak pengaruh kepada penginputan. Yang seringkali muncul itu memang kodenya selalu satu, yaitu user tidak ditemukan. Itu sebetulnya tidak selalu user tidak ditemukan, tapi misalnya pas kendala internet gitu ya, karena ini menggunakan internet sepenuhnya sepanjang penginputan dari awal sampai upload gitu. Pas tidak ada internet langsung munculnya user tidak ditemukan. Jadi harusnya nama yang lain kami sampaikan ke tim teknis. Kalau namanya karena internet harus diberitahu internet, jangan semuanya user tidak ditemukan gitu. Dan itu membuat galau dari lapangan gitu berdasarkan WA yang masuk. Jadi tidak masalah ini Gus Khairus menggunakan nomor telepon 081 atau 81 di dalam passwordnya tidak masalah. Kemudian memang Gus Halim itu menyampaikan supaya kekhasannya pendampingan itu kan tidak kenal waktu gitu. Makanya dalam bayangan beliau sejak awal, sejak tahun lalu gitu, itu Kementerian Desa harus bisa menunjukkan bahwa pendamping bekerja bahkan di hari Minggu, hari libur, atau di sebagian daerah hari Sabtu pun libur gitu. Juga bekerja sampai malam hari karena sebagian besar kegiatan di desa ya yang warganya pagi hari bekerja itu dilakukan di malam hari gitu. Makanya dilakukan di malam hari. Nah, LWK memang konsepnya sedikit berlainan gitu karena di situ disebutkan bekerja pada jam hari kerja ya, ada istilah hari kerja dan kemudian hari libur. Kemudian ada surat edaran dari kepala badan yang mengaktifkan LWK gitu. Oleh Gus Halim disampaikan ya itu nanti dievaluasi lebih lanjut, tetapi surat kepala badan tentu saja dipenuhi begitu ya. Jadi bedanya seperti itu, dan memang yang dibutuhkan lebih lanjut itu versinya adalah versi yang apapun pekerjaan pendamping itu tercatat gitu ya. Bahkan kemarin ada yang mengirim WA, bagaimana kalau kami kuliah kembali ya. Karena itu bagian dari peningkatan kapasitas mandiri ya. Kuliah kembali untuk pendampingannya supaya nanti lebih bagus itu juga tercatat sebagai kegiatan pendamping, sebagai peningkatan kapasitas mandiri begitu. Nah, di dalam kontrak untuk honor ya, itu selama belum diamandemen maka pasti menggunakan yang lama. Untuk DRP ya, sesuai dengan keputusan Menteri nomor 40 tahun 2021, memang fungsi utamanya itu menentukan kontrak tahun depan ya, yang bisa ditentukan 2 bulan sebelum akhir tahun. Jadi kami masih ingat di tahun lalu itu Gus Halim menyampaikan harus kerja penuh ya supaya bisa dikontrak kembali, karena itu paling tidak minimal menunjukkan rajinnya, tekunnya pendamping gitu. Dan oleh Gus Halim
ketekunan itu sesuai dengan apa memang ahlinya di kependidikan. Ketekunan lebih penting tentu saja, karena itu melatih diri sehari-hari gitu. Di awal tahun itu Gus Halim menyampaikan waktu itu kita mengira bahwa akan mempengaruhi honor kalau di bawah 140 ya. Kemudian itu dikonversi menjadi angka 100 di dalam DRP itu. Dapat berapa persen gitu kan. Tapi kemudian Gus Halim menyampaikan kalau itu kemudian justru menurunkan honor, maka jangan digunakan. Ya. Makanya honornya itu sesuai dengan honor pendamping itu sesuai dengan kontrak. Dan di dalam kontrak honor pendamping itu lamsam. Ya. Lamsam itu artinya kalau persyaratan kontrak dipenuhi, ya pasti harus dibayar. Antara lain di situ yang paling penting itu berapa kali laporan ke lapangan itu. Ya, jadi asal itu dipenuhi, maka akan harusnya langsung dapat honor. Makanya ketika ada masalah-masalah lain, kemudian pendamping tidak mendapatkan honor, ditunda, itu beliau sejauh yang saya tahu langsung mencek gitu, ya, langsung mencek. Kami pernah ditugasi mencek sekali waktu itu, ya, di wilayah Kalimantan waktu itu. Ya. Jadi honor pendamping itu sesuai kontrak lamsam, ya. Jadi misalnya DRP-nya di bawah 140, ya, tapi sudah memenuhi kontrak itu, ya, yaitu apa namanya, yang ke lapangan itu ya dibayar gitu. Ya. Memang sebentar lagi akan ada amandemen. Harusnya sudah dimulai di Juni, tapi sejauh kami dapat info dari rapat hari Senin lalu itu sedang dalam proses amandemen dari kontrak, karena basis kontraknya kan SK Menteri yang sudah dicabut diganti dengan SK Menteri nomor 40 2021 gitu. Jadi begitu Gus Hairus untuk LWK. Jadi memang akan ada perbedaan, dan LWK hanya melihat bagian yang kerja yang bukan hari libur gitu ya. Kemudian kalau DRP seperti itu. Jadi DRP ini untuk supaya pendamping bisa melaporkan sehari-hari. Memang komunikasi itu yang penting, dan kemudian akan diganjar dengan kontrak lebih cepat untuk tahun depan. Kemudian BPJS itu sebetulnya bagian dari keseluruhan pendapatan pendamping. Jadi pendapatan pendamping itu ada honor, kemudian ada yang fasilitas lain termasuk untuk ke lapangan, dan di dalamnya juga termasuk untuk asuransi gitu ya. Makanya ada beberapa kasus pendamping itu menyampaikan melalui Sapa Desa, kenapa teman-teman kami tidak dipotong sementara kami dipotong gitu. Terus tim Sapa Desa menyampaikan ke BPSDM itu karena ada komponen asuransi yang kalau sudah dibayarkan pada bulan sebelum diasuransikan Januari, Februari, Maret, maka komponen pendapatan itu, honor dan lain-lain itu tidak dipotong, ya begitu. Tapi kalau BPJS belum dibayarkan pendamping dari Januari, ya karena ini melanjutkan tahun lalu, maka akan ada pemotongan dalam pendapatan, tapi honor nggak dipotong, cuman pendapatan yang tadinya untuk asuransi dibayarkan. Begitu keterangan dari BPSDM gitu. Apakah BPJS yang dibayarkan sendiri akan melebur? Iya, mestinya iya. Jadi waktu itu pembicaraan dengan BPJS Ketenagakerjaan, kalau sudah ada yang masuk BPJS Ketenagakerjaan, maka tinggal dilanjutkan, gitu. Dilanjutkan dengan dibayar oleh Kementerian Desa sejak bulan April, gitu. Ya. Dan sejak bulan April itu juga, waktu itu keterangannya adalah semua resiko yang terjadi itu sudah mulai jalan, ya. Jadi makanya tadi Gus Yulianto menyampaikan bagaimana dengan kecelakaan atau
sakit di masa pada waktu jam kerja dan sebagainya itu sudah jalan mulai bulan April. Tinggal teknis untuk klaimnya ini biar mudah dan cepat gitu. Mohon maaf agak lama menjelaskan ini, Gus Koco, Gus Hoirus ya. Terima kasih, Gus Koco. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Mas Rial Ardi, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Saya langsung saja, Pak, ya, untuk menghemat waktu. Yang pertama, kami dari pendamping di Kecamatan Sungai Kakap, Pak, khususnya di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, Pak, minta tolong ditarikan data hasil inputan dari aplikasi API SDGs, Pak, yang sebelumnya. Ya, jadi kebetulan teman-teman desa butuh data itu untuk mereka melakukan verifikasi penginputan, kelanjutan penginputan di websitenya di dashboard SDGs yang sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira kapan, Pak, ya, untuk pembagian wilayah itu diberlakukan yang sesuai dengan Kepmen 40 itu, Pak? Karena kan rencananya akan dibagi TA kabupaten berdasarkan wilayah kecamatan, kan gitu. Nah, pertama kapan, dan seandainya itu diberlakukan, apakah otomatis diberlakukan juga pembagian untuk pendamping kecamatannya? Itu yang kedua. Kemudian, nah ini berhubungan dengan promosi-demosi, Pak. Apakah untuk hal promosi kita menjadikan salah satu pendidikan itu syarat mutlaknya? Apakah seperti itu? Atau apakah ada pertimbangan lain, misalnya berdasarkan lamanya dia sudah bekerja, misalnya sudah 5 tahun, dan dia memang punya FKIN yang bagus, misalnya A, atau dia memang rajin. Apakah itu juga bisa menjadi pertimbangan tanpa harus melihat pendidikannya, gitu, Pak. Kemudian yang terakhir nih, Pak, berkaitan dengan relokasi. Bagaimana seandainya terjadi kasus ini, ada seseorang yang dia bekerja, tapi sepertinya dia malah mengacaukan tim, gitu loh, Pak. Nah, apakah ada kewenangan untuk kita bisa mengusulkan untuk relokasi orang tersebut? Karena yang kami ketahui, perpindahan relokasi hanya bisa dari permintaan sendiri. Sedangkan kadang-kadang ada kondisi yang kita harus menyelamatkan atau harus melakukan itu, gitu, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan, Gus. Ya, terima kasih. Ini Gus Barial, terima kasih. Kami Gus Barial ini pendamping teknis. Kalau dulu infrastruktur ya di Kecamatan Kakap ya. Ya. Jadi yang pertama kami sampaikan nanti, Gus, bagaimanapun memang data SDGs adalah milik desa. Jadi kami yang minta maaf karena harusnya desa sangat mudah untuk mendownload ya. Tapi ini ada yang kemarin di bulan Juni tim teknis menyampaikan hal tersebut diperlukan sehingga kemudian menjadi dashboard SDGs. Kami sampaikan ya. Mungkin butuh waktu beberapa hari untuk menyampaikan ya, tapi pasti akan kami sampaikan seperti yang sudah kami lakukan selama ini. Kemudian pembagian wilayah ya sejauh kami ikut serta melihat ya, kami tidak ikut serta di dalamnya, ikut serta melihat prosesnya. Memang masih dalam proses dari kabupaten ya itu dan kemudian provinsi menyampaikan ke BPSDM usulan pembagian wilayah ini ya untuk level kabupaten ke bawah, karena yang sudah diputuskan baru level provinsi ya. Jadi kapan kira-kira pembagian wilayah ini? Kalau sesuai Kepmen sih harusnya memang tidak ada tulisan jangka waktu secara formal ya, tapi supaya segera bekerja harusnya bulan Juni, tapi bahwa ada mundur tidak menyalahi secara formal, cuman supaya segera bisa melanjutkan kegiatan kembali. Untuk pendamping kecamatan pun nanti ada 1
harusnya sesuai Kepmen 40 itu harus ada satu PD yang dijadikan sebagai koordinator gitu. Karena untuk mengelola PD yang lain, untuk mengelola PLD yang lain, dan juga jika ada pendamping-pendamping teknis. Ini contohnya tahun ini itu akan ada di Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Itu ada pendamping teknis yang dia harus tetap di bawah koordinator PD di kecamatan, pendamping desa di kecamatan gitu. Jadi ada proses-proses seperti itu. Jadi yang bisa kami sampaikan sekarang masih proses pengusulan dari kabupaten dan provinsi, dan biasanya setelah itu ada rapat-rapat di internal BPSDM dan kemudian akan muncul SK. Prosesnya saat ini di pengusulan dari kabupaten dan provinsi. Kemudian untuk promosi di dalam Kepmen 40 itu sesuai idenya Gus Halim waktu itu. Ya basisnya DRV. Makanya di sana basis promosi itu daily report ya, dan di situ ada evaluasi kinerja ya. Evaluasi kinerja untuk 1 tahun sebelumnya. Jadi promosi saya kira tahun ini atau tahun depan ya itu akan kalau enggak tahun ini tahun depan pasti akan banyak promosi dari PLD ke PD gitu. Karena yang akan dibuka itu kalau enggak tahun ini tahun depan itu adalah PLD, dan jangan lupa itu PLD tahun depan itu honornya itu kalau saya honornya meningkat banyak ya, terutama yang masih di bawah UMP gitu. Tapi kalau yang sudah dekat UMP ya nggak akan meningkat banyak. Itu pengisiannya PLD, tapi dengan cara PLD-nya di lokasi-lokasi tersebut harus promosi ke PD gitu. Nah, basisnya itu adalah evaluasi kinerja. Jadi bukan basis pendidikan, bukan basis lama kerja. Kalau sesuai Kepmen 40 itu basisnya adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja itu diperoleh dari daily report ya. Jadi bukan dari yang lain-lain. Jadi Gus Barial tadi tidak usah banyak pertanyaan, kalau kami SMA apakah masih mungkin promosi gitu. Ya mungkin. Yang penting itu justru prestasi kerjanya. Jadi karena promosi ini kan harusnya sudah bekerja, kemudian berprestasi sehingga naik gitu. Kalau demosi beda lagi. Demosi memang tetap dari daily report, melihat evaluasi kinerja, tapi juga kalau ada kesalahan-kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan etika. Sehingga di situ ada muncul SP, surat peringatan 1, 2, 3. Yang sekarang sesuai Kepmen 40, SP itu hanya dikeluarkan oleh BPSDM. Mengapa SP dikeluarkan BPSDM? Karena PPK-nya yang berhak mengeluarkan SP, yang kemudian bisa berimplikasi sampai pemecatan kalau SP itu ya harus PPK yang mengontrak gitu. Makanya SP dalam Kepmen 40 2021 itu hanya dikeluarkan PPK gitu. Itu untuk demosi. Untuk relokasi ya memang Kepmen 40 itu kalau istilah Gus Halim itu memang itu perubahan pada dunia pendamping ya. Jadi di Kementerian Desa itu banyak perubahan yang dilakukan oleh Gus Halim ya. Pusdatin misalnya ya. Pusdatin itu sekarang sumber atau semua aplikasi mulai tahun 2021 harus Pusdatin. Semua data ya yang resmi dikeluarkan Kementerian Desa harus melalui verifikasi Pusdatin. Misalnya seperti itu. Itu perubahan internal yang dulu tidak seperti itu. Dulu langsung ke Menteri Desa atau Sekretaris Jenderal. Nah, di pendamping perubahannya itu adalah Kepmen 40 ya, nomor 2021. Jadi memang ya tergantung kita mensikapi ya. Kalau kami
keunggulan dari birokrasi itu kan aturan pimpinan dianggap given ya, sehingga dijalankan gitu. Itu keunggulannya. Kalau aturan pimpinan protes seperti misalnya lazim kalau dulu kami di kampus itu harus debat terus gitu ya. Karena itu keunggulan kampus juga. Ya. Jadi keunggulan masing-masing lembaga beda-beda. Keunggulannya birokrasi itu justru strategi untuk menjalankan kebijakan itu. Memang ada hal-hal seperti ini yang disampaikan Gus Barial. Bagaimana kalau PLD misalnya ya di dalam kasus lingkup PD gitu. Gimana kalau PLD-nya itu mengacaukan tim ya. Ya untuk strateginya memang harus tim itu yang mengelola. Misalnya juga ada kasus yang disampaikan ke Sapa Desa, kepala desanya hubungannya dengan PLD sedang tidak bagus. Dengan Kepmen 40, kalau PLD-nya itu tinggal di desa itu, ya, maka memang tidak mungkin untuk direlokasi karena relokasinya kan justru menuju ke tempat tinggal dari pendamping. Ya. Jadi yang harus dilakukan tentu saja jadinya memanage kondisi tim dan pendampingan dan mungkin juga dengan desa dan sebagainya. Kemarin ada yang sempat menanyakan beberapa minggu yang lalu, bagaimana kalau kami sudah bosan Pak, kami orang di desa itu, tugas di desa itu, tapi dengan Kepmen 40 jadinya nggak bisa ke tempat lain, yaitu konsekuensinya. Tentu saja ada plus minusnya. Salah satu plusnya adalah pendamping di desa itu dalam masa PPKM ya, masih bisa bekerja, masih bisa ke lapangan dengan mudah. Sementara beberapa WA yang masuk di Sapa Desa itu menyampaikan kesulitan untuk ke desa karena kami di kecamatan yang berbeda, seperti itu, untuk di level desa. Jadi Gus Barial ini kita harus sama-sama mensikapi dengan cara seperti itu ya. Jadi memang arah utama dari Kepmen 40 itu peningkatan kapasitas pendamping. Jadi kalau istilah Gus Halim itu yang memang bekerja mengumpulkan data, mengadvokasi, ya bekerja di situ. Yang bekerjanya di bagian manajemen, manajerial, ya bekerja di manajerial supaya lebih banyak waktu untuk meningkatkan kapasitas pendamping pada level di bawahnya. Seperti itu. Kiranya kondisinya seperti itu Gus Barial Ardi, Gus Koco, kerabat desa. Jadi memang benar ada beberapa perubahan strategi lapangan yang harus kita kerjakan sesuai dengan Kepmen 40 2021. Begitu. Oke, terima kasih. Kita berlanjut ke Fatan Naldo. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus Ivan dan Gus Koco. Langsung saja terkait ini Pak, perencanaan desa. Ini bulan Juni September dan pertanyaannya apakah kita mengacu kepada Permendes atau Permendagri tentang perencanaan desa. Yang kedua, sesuai dengan semangat SDGs untuk bagaimana perencanaan desa itu berdasarkan data. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa mengakses data SDGs yang sudah diinput itu, Pak? Karena kita mau coba trial lah gitu, bagaimana perencanaan desa berbasiskan data dengan semangat satu data Indonesia, satu data desa Indonesia gitu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Gus. Untuk masalah data. Ini Gus Fatan ini yang di Rembang apa yang di Magelang ini? Yang di Ciamis. Oh, Ciamis. Iya. Ini karena apa namanya? Saya cek di DRP. Karena ngeceknya Fatan jadi masuknya Rembang dan Magelang, mohon maaf. Jadi yang pertama untuk perencanaan, jadi
Permendes 21 ya 2020 itu memang terutama penekanannya di RKP ya. Kenapa penekanannya di RKP? Karena jenis perencanaan yang lain ya itu dikelola di dalam Permendagri gitu. Jadi untuk Permendes 40 pada waktu itu Pak Dito dulu direktur dan sekarang staf ahli Gus Halim itu menunjukkan berbagai berbagai regulasi ya yang di situ bahwa APBDes ya kemudian hal-hal yang lain perencanaan yang lain itu ada di Kementerian Dalam Negeri ya sudah disusun di sana, makanya di sini terutama di RKPDes. Jadi di dalamnya tentu saja menjalankan sebisa mungkin ya RKPDes. Meskipun kemarin sudah kita ketahui di bulan Juli, memang RKPDes sesuai jadwalnya di Juli sampai September. Ya. Yang rajin di bulan Juli itu sudah menyelesaikan dan kemudian berbasiskan data IDM. Ya. Yang kita ketahui IDM sudah menunjukkan rekomendasi, ya, tapi pada level desa. Dan kemudian juga ada rekomendasi yang bukan untuk desa, tapi rekomendasi untuk pemerintah kabupaten. Kemudian ada rekomendasi untuk pemerintah provinsi dan rekomendasi untuk pusat. Jadi tidak spesifik desa. Gitu. Jadi melihat kondisinya seperti itu, kecuali di minggu ini dan minggu depan, itu sudah ada tim data di Kementerian Desa yang menyelesaikan Excel ya, sementara tim teknis menyusun perbaikan pengembangan aplikasinya. Ini tim data menyelesaikan Excel untuk masing-masing desa. Sejauh saya lihat sampai tadi malam itu yang sudah selesai dari Papua Barat, Maluku Utara dan NTT. Tapi saya kira begitu ini selesai, ini hari ini jam 9 saya cek akhir, begitu itu udah beres, maka seluruh desa yang sudah mengisi data SDGs itu Excel bisa kami kirimkan bukan hanya datanya ya, tapi juga hasil olahan dan analisisnya sampai ke level kabupaten. Jadi sekaligus kami membayarkan hutang janji kami ya sebelum tim Pusdatin ini pada kena COVID yang sekarang masih ada juga lebih dari 20 yang tidak bisa aktif secara normal ini waktu jam kerja normal seperti itu. Jadi Gus Fatan seperti itu. Ciamis saya kira kalau melihat WA yang masuk ini sepertinya sedang semangat untuk input data juga karena mendaftarkan usernya banyak sekali yang masuk dari Ciamis ini seminggu terakhir ini. Kemudian ya jadi untuk perencanaan sejauh masih ada waktu ya sampai bulan September. Memang saya agak aneh ini Gus Koco kerabat desa. Kalau dari laporan tahun-tahun sebelumnya ya, itu yang menyusun RKP tepat waktu itu persentasenya di bawah 50%. Tapi sejauh WA yang masuk tahun ini, di bulan Juli itu sudah banyak sekali yang melakukan RKP gitu. Nah, kami ingin cek gitu, apakah memang ada perbaikan sehingga bulan Juli pun sudah banyak masuk gitu. Jadi kalau ada perbaikan lebih bagus lagi. Karena rancangan permen untuk dana desa 2022 itu pun sudah final lah, tinggal menunggu dari Kemenkumham gitu nomornya. Jadi langsung untuk pertama kalinya nanti di bulan, tadinya rencananya bulan Juli, berarti bulan Agustus ya. Sehingga masih masuk dalam dalam selang RKP. Karena kan harusnya permen untuk dana desa tahun depan itu sebagai basis juga untuk pengisian RKP. Begitu Gus Fatan.
Gus Koco, Siap. kami Terima kirim kasih. bahannya ke Gus Fatan ya. Siap. Mohon maaf ini, mohon di WA kembali Gus. Supaya Ya. langsung kami cek gitu ya. Siap. Oke, silakan nanti Fatan WA ke nomornya Gus Ivan supaya mendapatkan penanganan atau responnya. Devi, silakan. Oke, terima kasih Gus Koco dan Gus Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Ivan, masih yang sama Gus Ivan dengan kondisi kemarin, bahwa kalau boleh bercerita hari ini kita di kabupaten sampai ke Nagari, kadang-kadang nggak tahu apa yang mau dijawab dengan kondisi untuk masalah pertanggungjawaban keuangan. Kalau dihitung-hitung ini sudah luar biasa penggunaan dana desa terkait dengan aplikasi SDGs. Jadi sangat berharap sekali Gus Ivan untuk 50 kota. Kemarin juga udah seminggu dari Jumat sekarang sampai Jumat sekarang pun belum ada komentarnya terkait dengan ekspor Excel-nya. Dan juga apakah bisa dalam sebuah bentuk surat atau gimananya Gus Ivan, karena kemarin kita menggunakan aplikasi Android, sekarang kan kembali kepada web, aplikasinya web. Dasarnya pun kita di desa atau Nagari hari ini pakai web, kita belum mendapatkan surat dari Kapus Datin. Apakah bisa karena pemindahan aplikasi ini ke web dalam bentuk surat sehingga Nagari nanti atau desa ketika ini ada berapa data yang tidak bisa diinput, bisa nanti akan mencetak kuesioner dalam rangka pertanggungjawaban keuangan kalau masih ada uangnya bagi Nagari untuk melaksanakan. Tapi kalau tidak, sekurangnya menjadi dasar kenapa pakai web ketika ada nanti datangnya pemeriksaan oleh pihak yang terkait. Dan yang kedua, ada beberapa Nagari hari ini juga tidak bisa masuk ke web. Pertama ada Tarantang, Halaban, dan banyak Nagari yang lain yang masih mengetahui kemarin masih seperti itu kasusnya Gus Ivan. Cuma penegasan yang tadi yang juga kami harapkan. Demikian Gus Ivan, mohon 50 kota Gus Ivan. Karena sudah banyak ini oleh pihak pemerintahan Nagari. Bagaimana pertanggungjawabannya kami? Ini yang ditakutkan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Gus. Ya, apa namanya? Yang pertama yang tentang data ini Bu Devi ya. Kami cek kembali Bu, saya pikir sudah beres gitu. Jadi untuk 50 kota gitu. Ternyata belum, jadi kami akan cek dan siapkan gitu ya. Supaya tidak lama lagi ini ya. Jadi ini memang benar sudah lama dan biasanya tim kami tidak lebih dari seminggu kemudian akan mengirimkan itu gitu. Tapi kalau ini sudah lama kami akan sampaikan. Kemudian yang kedua saya kira yang surat dari Pusdatin ya. Sebetulnya karena kenapa tidak mengirim surat, karena semula suratnya dari Dirjen PDP ya, Pembangunan Desa dan Pedesaan gitu. Tapi kalau benar itu dibutuhkan, berarti kami akan kirimkan suratnya gitu, supaya untuk disebar ke seluruh desa. Jangan sampai hal ini kemudian membuat desa menjadi kesulitan nanti tahun depan. Jadi inti dari suratnya dengan demikian adalah yang pertama kebutuhan data untuk sementara akan dikirim melalui Excel. Namun untuk selanjutnya desa tetap bisa mendownload langsung dari webnya gitu. Kemudian yang kedua bahwa web itu sama dengan aplikasi di Android gitu, sehingga bisa digunakan. Kami akan cek surat-surat sebelumnya Bu sebentar lagi, apakah ada apa namanya itu di dalamnya sudah ada sampai alamat ya, alamat dari aplikasi atau belum. Kalau belum ada alamat aplikasi berarti aman digunakan, tapi kalau sudah ada alamat aplikasi berarti memang harus ada surat
susulan gitu, seperti itu. Kemudian apa tadi ya, data yang lain ya yang dibutuhkan oleh 50 kota nanti segera kami sampaikan ya. Saya kira gitu, Gus Koco. Bisa cek ini suratnya. Oke, sip. Terima kasih. Kang Yaya. Terima kasih, Gus. Langsung saja yang pertama terkait Monet PD. Itu kan kalau di dampingan saya atau Jamis lah mungkin hampir semuanya. Yang bulan 9 kan sudah sahur semuanya itu. Nah, maksudnya di Monet PD itu kan diisinya di kalau di bulan berikutnya kan nggak bisa langsung nutup gitu. Kalau diisi di bulan sekarang berarti KPM-nya jadi double gitu. Itulah pertama itu. Kedua, masih mengenai Monet PD. Pertama terkait realisasi dana desa biar tidak ada permintaan data manual. Bagaimana kalau diisi realisasi dana desa di Monet PD? Contoh pemberdayaan bulan ini atau cair ini apa saja gitu. Nanti dilaporkan di Monet PD. Atau kegiatan lainnya, fisiknya dan sebagainya itu ada di Monet PD. Supaya kalau yang mau atau yang butuh data tersebut tinggal ambil di Monet PD. Tidak ada permintaan data-data tambahan yang manual gitu. Karena perjalanannya mirip seperti itu. Hampir yang baru juga samalah ada permintaan yang kopi, termasuk ada permintaan realisasi dana desa gitu. Adalah manual-manual yang ekstra dikirim gitu. Itu. Selanjutnya terkait koordinator itu kan di dampingan saya di kecamatan saya itu koordinatornya PLD bukan PD. Koordinatornya. Maksudnya ada penegasan nantilah supaya jelas gitu sebenarnya yang dikoordinator itu siapa gitu. Karena kalau mau fungsi, kalau PRD jadi koordinator ya nggak nyambung juga gitu. Karena kan tupoksinya terus kemudian keahliannya kan kalau menurut aturan kan belum begitu pas lah. Itu mungkin Gus, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Gus. Ya, terima kasih Gus Yaya Rohiana. Ini PLD di Ciamis juga ini ya. Jadi Gus Yaya ini yang pertama soal Monef DD, benar itu bahwa memang Monef dana desa, Monef DD itu diarahkan untuk menjadi satu aplikasi ya yang di dalamnya itu seluruhnya yang dibutuhkan oleh pihak-pihak itu. Makanya sebetulnya Monef DD ini bisa dibuka oleh seluruh pejabat ya, eselon 2, eselon 1 di Kementerian Desa. Jadi kalau dan pejabat itu kadang-kadang memberikan username passwordnya kepada petugas di bawahnya untuk mencek dari Monef DD. Ya. Setiap hari bagian dari Monef DD ini dilaporkan oleh Pusdatin ya ke Gus Halim begitu. Kemudian di dalamnya kemudian kita bisa mengetahui karena itu ya bisa mengetahui apa yang menjadi berbagai kejanggalan data ya. Seperti itu. Seperti sebetulnya sudah kami pernah sampaikan ini bahwa yang pokok di sini sebetulnya adalah mengisinya ya, mengisinya. Dan itu memang yang bisa mengisi sesuai dengan kredonya Gus Halim, kita main mikro ya, yang bisa mengisi memang PLD dan PD ya. Kemudian supaya bisa dicek oleh TA kabupaten ya. Kami juga sudah sampaikan seluruh pendamping yang pernah masuk daily report ya pasti bisa passwordnya sama karena sebetulnya ya
Oh, bisa Gus ya? Oh, oke. Jadi Lanjut. karena username passwordnya itu sebetulnya mengambil dari daily report ya. Jadi begitu kita mengklik username password FTD, itu sistem mengambil dari daily report. Tadi yang disampaikan oleh Gus Yaya tentang penyaluran BLT, memang ada dua jenis. Yang pertama bahwa yang di FTD itu yang real disalurkan itu di bulan apa gitu. Tapi tetap saja bisa mengisi di bulan misalnya Januari begitu ya. Tapi kemudian di situ kalau penyalurannya di bulan April, dia akan mengisikan bulan April. Tapi kalau dibutuhkan data Januari, nanti sistem akan mengambil, pokoknya penyaluran pertama itu adalah penyaluran bulan 1. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Memang benar bahwa itu kemudian masuk ke bulan yang real. Karena memang tugas dari Kementerian Desa itu setelah masuk RKDes, ya, yang real digunakan desa seperti apa. Ya. Kemudian hal-hal yang lain juga sama, ya. Termasuk tadi soal bagaimana kalau ada pengeluaran untuk kegiatan lain, itu yang sudah kami pernah sampaikan ini, bahwa fasilitas itu sudah disusun oleh tim teknis, ya. Disusun oleh tim teknis, tinggal bagaimana nanti kalau sudah oke dari tim lain, yaitu Dijen PDP, ya. Kalau Dijen PDP sudah oke, maka kemudian akan diisi oleh pendamping desa, ya. Jadi Pusdatin sudah mengisikan, sudah menyusun apa yang ada di dalamnya, ya. Nah, kalau itu sudah oke, maka kemudian akan masuk sebagai ya kondisinya yang bisa diisi oleh pendamping desa. Jadi sudah ada semua yang disusun, yang disampaikan Gus Yaya tadi, ya. Tapi memang belum dibuka untuk pengisian pada pendamping gitu, ya. Tapi di dalamnya sudah ada seperti yang pernah kami sampaikan. Untuk supaya lebih mudah sebentar dalam kurang dari 10 detik misalnya. Ini untuk APBD-nya sudah disiapkan, termasuk digunakan untuk apa saja gitu ya. Dan kemudian juga kegiatannya itu juga ada di dalam APBD tersebut. Gitu. Tapi memang kalau menurut kami ini yang pertama PLD PD ya itu memang perlu mencek desanya masing-masing, ya, mencek desanya masing-masing apakah ada yang salah atau tidak di dalam pengisiannya, gitu ya. Apakah ada yang salah atau tidak di dalam pengisiannya? Karena main mikro itu sangat tergantung pada kondisi di desa, kondisi pengisian data di desa. Tidak tergantung kepada yang di atasnya, tapi lebih tergantung kepada kondisi pengisian di desa. Yang di atas seperti kami, ya misalnya, di atas itu dalam arti susunan ini. Kalau bukan di atas terus jadi enak-enakan gitu, menang-menangan, bukan begitu. Tapi yang kami langsung melihat itu kalau misalnya jumlah BLT ya di satu kabupaten sampai 22 juta, ya itu kan sudah pasti salah isi kolom gitu ya. Jadi tapi sudah sama-sama kita ketahui bahwa itu merugikan sampai ke level atas ya. Dan di level pusat tentu saja mengetahuinya langsung provinsi yang anomali ya. Sekarang orang sering pakai istilah anomali data itu. Yang datanya terlalu tinggi ya atau datanya terlalu rendah gitu. Makanya sudah ada usulan supaya kalau datanya terlalu tinggi itu kemudian disampaikan kepada pendamping ya, baik itu di desa maupun di provinsi dan kabupaten ya, supaya kemudian bisa diperbaiki ya. Jadi kalau misalnya
Misalnya untuk BLT ya. BLT itu di bulan April ya, itu ada anomali yang sangat besar ya. Dan anomali yang sangat besar itu ada di Jawa Timur ya. Dan di Jawa Timur itu sebetulnya anomali itu hanya ada di Banyuwangi ya. Saya kira di bulan April itu sempat kemudian ada koreksi yang agak besar gitu, tapi karena pengisiannya di hampir seluruh desa sekabupaten ya, maka kemudian koreksinya tidak cukup beberapa minggu itu selama ini. Jadi saya kira begitu Gus Koco. Gus Yahya memang benar bahwa supaya tidak sulit maka pakai MonFDD, dan seluruh pejabat di Kementerian Desa itu sudah mendapatkan username dan password ya. Jadi mereka bisa langsung melihat, bahkan bisa langsung download hasilnya. Baik download pada level provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai ke level desa. Jadi di masing-masing desa di-download itu bisa gitu. Kemudian soal isinya tadi, jadi memang sudah disiapkan, tinggal menunggu persetujuan Ditjen PDP, karena kalau dia setuju maka kemudian akan muncul di MonFDD. Kiranya begitu Gus Yahya, Gus Koco. Ya, terima kasih Gus. Yang koordinator belum. Oh siap, maaf ya. Koordinator juga nanti ada SK-nya BPSDM sesuai Kepmen 40 2021. Jadi koordinator di provinsi, koordinator kabupaten, koordinator di kecamatan ya, itu menggunakan SK BPSDM ini Gus Yahya ya. Dan kalau menurut Kepmen 40 mestinya koordinator kecamatan itu PD ya. Kalau PD-nya lebih dari 1 maka akan dipilih oleh BPSDM mana yang jadi koordinator. Begitu Gus Yahya. Itu Gus Koco. Oke, terima kasih. Tidak berasa ini sudah di pukul 7. Kita sampai di pukul 7 atau masih ada tambahan, karena kayaknya Gus Ivan juga masih banyak tugas juga. Ya, kita sampai pukul sampai pukul 7 aja ya Gus ya. 7 Gus ya. Oke. Kita coba sampai 2 jam. Oke, terima kasih kerabat desa, teman-teman pendamping profesional. Tidak berasa sudah sampai di penghujung acara. Mohon maaf yang sudah present, kami belum bisa berikan kesempatan. Mohon maaf juga teman-teman yang japri melalui WA, titip pertanyaan dan seterusnya. Saya belum bisa bacakan karena memang pertanyaan ke Kapus Datin ini kita berikan ruang kepada teman-teman yang bergabung di Zoom meeting. Ada yang belum bisa bergabung ke Zoom meeting, itu saya pastikan karena terlambat. Jadi karena Zoom meeting otomatis atau studio Zoom-nya kita tutup begitu acara mulai. Jadi kalau acara sudah mulai, udah pasti nggak bisa masuk. Oke, demikian sampai di sini kita akan bertemu kembali di pekan depan, mulai Senin sampai Jumat. Sarapan SDGs Desa mulai pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lopes kentul baris. Salam SDGs Desa. Salam Desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandeng dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih
cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.